Oke baik teman-teman, selamat siang. Salam jumpa lagi bersama saya di Catatan Alfianus. Pada kesempatan ini saya mau sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah support konten saya, sudah support channel ini sampai dengan saat ini. Dan terima kasih teman-teman karena dukungan dari teman-teman untuk subscribe-nya sudah sampai 1260-an. Nah, terima kasih teman-teman. Harapan saya semoga teman-teman tetap dan terus support channel ini. Dan untuk teman-teman semuanya sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam segala urusan. Dan untuk yang sedang merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan diberkati dan dimudahkan dalam segala kesulitan. Dan yang pastinya teman-teman selalu dijauhkan dari segala macam penyakit lah ya. Dan semoga teman-teman juga tetap semangat dan kita saling support dengan cara kita masing-masing. Oke teman-teman, kemarin saya sudah membuat sebuah konten yang berkaitan dengan pemerkosaan, dan itu teman-teman bisa cek di konten saya sebelumnya. Teman-teman bisa cek saya di konten saya sebelumnya, teman-teman bisa temukan itu dan teman-teman bisa dengarkan itu. Dan saya tidak bisa banyak berbicara soal itu karena itu sesuatu yang boleh dikatakan tabu tapi seringkali dipraktekkan dalam hidup ini. Dan pada kesempatan ini kepada teman-teman saya akan bacakan sebuah cerita dari bukunya Agus Nur, Memorabilia dan Melankolia, sebuah buku kumpulan cerita yang diterbitkan salah satu penerbit Gambang Buku Budaya di Yogyakarta pada tahun 2016, cetakan ketiga teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah ceritanya yang berjudul Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati. Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati. Oke baik teman-teman, kepada teman-teman saya akan bacakan cerita ini. Sebelumnya mohon maaf kalau ada keributan. Saya sampaikan sekali lagi, saya take konten ini di luar ruangan dan kebetulan di suasana siang hari dan banyak kendaraan yang lewat, bunyi-bunyi suara angin, dan pokoknya kalau teman-teman dengar keributan saya minta maaf. Memang beginilah cara saya berbagi kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman suka dengan cara ini. Kalaupun ada sesuatu yang lebih pas untuk saya sajikan, teman-teman bisa berikan masukan atau saran kepada saya. Dan saya dengan senang hati akan terima itu dan sangat berterima kasih. Artinya teman-teman support saya dengan memberikan kritik dan saran baik di kolom komentar atau di IG saya Kedai Kahta 25 atau di Facebook saya Vian N. Oke teman-teman, inilah ceritanya. Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati. Kebebasan selalu layak dirayakan. Maka selepas keluar penjara, yang diinginkan ialah mengunjungi kedai kopi ini. Kebahagiaan akan semakin lengkap bila dinikmati dengan secangkir kopi. Hanya di kedai kopi ini ia bisa menikmati kopi terbaik yang disajikan dengan cara paling baik. Ada orang-orang yang bersikeras mempertahankan kenangan, dan kedai kopi ini seolah diperuntukkan bagi orang-orang seperti itu. Nyaris tak ada yang berubah. Meja, kursi kayu hanya terlihat makin gelap dan tua. Yang dulu tak ada hanya poster bergambar siluet wajah lelaki berkumis tebal yang terpasang dekat jendela. Ada tulisan di bawah poster itu seperti larik puisi. Pada kopi ada revolusi, juga cinta yang tak pernah mati.
Ia tersenyum. Sejarah memang aneh. Dulu lelaki itu pembangkang, kini dianggap pejuang. Beberapa orang di kedai kopi langsung menatap tajam saat ia masuk. Ia mengenali beberapa dari mereka, para pembangkang yang sejak dulu memang selalu berkumpul di kedai kopi ini. Ia tetap tenang, apapun bisa terjadi. Mungkin seorang akan menyerangnya. 10 tahun dalam penjara membuat kewaspadaannya makin terasah. Ia meraba pistol di balik jaket, sekadar berjaga. Kita harus selalu berhati-hati menghadapi kebencian batinnya saat menatap anak muda penyaji kopi yang terus memandanginya. Mata itu mengingatkan pada mata laki-laki yang dulu dibunuhnya. Umur anak muda itu baru 11 tahun saat bapaknya mati. Kini terlihat seperti banteng muda yang siap meluapkan dendam. Pemuda itu mengangguk pelan saat ia memesan. Panas udara siang membuat aroma kopi terasa semakin kental. Tak akan pernah dilupakannya harum kopi yang menenteramkan ini, seolah aroma itu dicuri dari surga. Ketika ditugaskan ke kota ini, komandannya memberitahu agar tak melewatkan kedai kopi ini dari daftar yang harus dikunjungi. Kedai kopi yang menyediakan kopi terbaik. Kedai kopi yang bukan saja istimewa, tetapi juga berbahaya. Bertahun lalu, ia dikirim ke kota ini untuk menghabisi seorang pembangkang yang dianggap berbahaya bagi negara. Saat itu demonstrasi nyaris meledak setiap hari. Kota ini menjadi kota yang selalu rusuh oleh gagasan gila perihal kemerdekaan. Para perusuh itu, begitu tentara menyebut, tak hanya bergerak di hutan-hutan, tetapi juga menyusup ke kota, menyerang pos keamanan atau menyergap pasukan patroli keamanan. Tentara melakukan pembersihan. Puluhan orang ditangkap, diculik, dan tak pernah kembali. Ada peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh penduduk kota ini. Ketika suatu hari, tentara mengeksekusi 8 anak muda di perempatan pusat kota. Mereka diseret, dibariskan satu persatu, kemudian ditembak tepat di kepala. Kekejian seperti itu terkadang diperlukan untuk menciptakan ketakutan. Tapi siapa yang bisa membunuh gagasan? Kepala bisa ditembak sampai pecah, tetapi gagasan akan terus hidup dalam kepala banyak orang. Peristiwa itu mendapat protes keras dan makin memicu perlawanan. Amnesty International menekan pemerintah pusat. Saat operasi militer dianggap tak lagi efektif, ia pun dikirim. Sebagai agen intelijen terlatih, ia pun dengan cepat mengetahui bagi orang-orang di kota ini, kedai kopi bukan sekedar tempat untuk menikmati kopi. Hampir di setiap jalan di kota ini selalu ada kedai kopi. Rasanya tak ada penduduk kota ini yang tak menyukai kopi. Di kedai kopi, waktu seperti berhenti. Orang bisa sepanjang hari duduk di kedai kopi untuk berkumpul, berbual atau menyendiri, mempercakapkan hal-hal rahasia, kasak-kusuk perlawanan, juga tempat paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Pertengkaran bisa diselesaikan dengan secangkir kopi. Semua informasi di kota ini akan dengan mudah didapatkan di kedai kopi. Dari informasi yang dimiliki, ia mengenali lelaki yang mesti dihabisi.
Yang dianggap musuh negara paling berbahaya ternyata bukan seorang berperawakan kekar yang hidup berpindah-pindah dalam hutan memimpin gerilyawan, dan karena itu tentara tak pernah berhasil menangkapnya. Orang yang dicarinya itu hanya bertubuh kecil, nyaris kurus, berkulit gelap, rambut agak ikal. Ia terlihat keras, tetapi selalu berbicara dengan intonasi santun. Jadi inilah orang yang selalu menghasut anak-anak muda untuk melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan. Dia hanya penyaji kopi. Anak muda penyaji kopi itu telah berdiri di dekatnya, menyodorkan secangkir kopi yang sedikit bergetar ketika diletakkan di meja. Ia tahu anak muda itu gugup, tetapi berusaha mengendalikan emosinya. Ini kopi terbaik yang kusajikan untukmu, yang di dalamnya tersimpan rahasia, yang hanya bisa kau ketahui setelah kau meminumnya. Anak muda itu menatapnya. Tapi aku tak yakin, apakah kamu berani meminumnya sampai habis. Di luar, jalanan ramai lalu lalang kendaraan. Klakson angkot, knalpot sepeda motor meraung kencang. Lagu dangdut terdengar dari kedai kopi seberang jalan. Tapi ia merasakan suasana begitu sunyi di kedai ini. Semua orang dalam kedai terdiam dan memandang ke arahnya, seolah berharap terjadi perkelahian seru. Duduklah, akhirnya ia berkata. Seperti yang selalu dikatakan orang-orang di kota ini. Mari kita selesaikan semuanya dengan secangkir kopi. Seperti ketika kamu menghabisi ayahku. Terdengar kursi kayu digeser dan anak muda itu duduk. Lagu dangdut masih terdengar dari kedai seberang. Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu bunuhlah aku. Kau pasti membenciku. Ia menghisap rokok dalam-dalam. Untuk apa membenci seorang pengecut? Pengecut lebih pantas dikasihani. Kalau aku katakan aku bukan pembunuh ayahmu, pasti kau tak percaya. Tapi baiklah, bila aku memang kau anggap pembunuh ayahmu, kau pasti tahu kenapa ayahmu harus dibunuh. Selalu tersedia cukup banyak alasan untuk menjadi pembunuh. Hanya pengecut yang membunuh dengan cara-cara licik. Jangan terlalu percaya pada apa yang diberitakan koran-koran. Asal kau tahu, aku mengagumi ayahmu. Kematian ayahmu bukan tanggung jawabku. Itu tanggung jawab negara. Yang pertama-tama dilakukan para pengecut memang selalu mencari pembenaran. Itu sebabnya para pengecut selalu selamat. Ia kembali menyalakan sebatang rokok. Padahal rokok di asbak masih panjang. Ia menikmati kopi di cangkir itu pelan-pelan. Tapi seperti ada yang menahannya. Insting yang mengharuskannya bersikap hati-hati dalam situasi seperti ini. Jari-jarinya berkedut. Hal yang selalu terjadi bila ia merasa cemas. Hingga rokok di jarinya nyaris terlepas. Aku telah menghabiskan 10 tahun dalam penjara untuk sesuatu yang dituduhkan padaku yang sebenarnya tak pernah kulakukan. Pengecut tak akan pernah berani mengakui kejahatan yang dilakukan. Aku sendiri hanya orang yang dikorbankan untuk menutupi kesalahan orang lain. Salah alamat bila kau mendendam kepadaku. Ini bukan soal dendam. Ini soal keadilan.
tatapan anak muda itu makin tajam. Kamu memang sudah dihukum. Dan aku yakin sepanjang hidupmu, kamu akan terus dihukum oleh kepengecutan dan ketakutanmu. Tapi itu bukan alasan bagiku untuk berhenti menuntut keadilan. Apa yang kamu tuntut dari keadilan? Keadilan tak pernah membuat yang mati hidup kembali. Yang mati memang tak akan pernah hidup kembali, kecuali Yesus. Ia menimpali ucapan anak muda itu, mencoba berkelakar, mencairkan suasana tegang. Keadilan bukan perkara orang per orang. Ini bukan persoalan antara aku dan kamu. Juga bukan persoalan kamu dan ayahku. Jika kamu menganggap ini hanya persoalan pribadi, semestinya kamu menantang ayahku untuk berduel sampai salah satu di antara kalian mati. Itu jauh lebih jantan dan terhormat. Tapi aku tahu pengecut semacammu tak akan pernah berani bersikap jantan seperti itu. Menyedihkan memang, pengecut selalu selamat oleh kepengecutannya. Aku bukan pengecut. Suaranya terdengar mengambang di udara. Kalau begitu, minum kopi itu dan kita tunggu apa yang terjadi. Ketika ia hanya terdiam, gamang memandangi cangkir kopi, anak muda itu tertawa masam. Apa kamu pikir dengan berani datang ke kedai ayahku ini, kamu sudah membuktikan keberanianmu? Tidak. Aku yakin kamu datang kemari bukan untuk meminta maaf. Kamu datang kemari justru karena ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah telah membunuh ayahku. Kamu merasa dengan dipenjara 10 tahun sudah cukup untuk menganggap selesai persoalan. Bagiku tak ada kata lupa untuk kejahatan. Pembunuh selalu bersikeras melupakan korbannya. Bahkan aku yakin kamu sudah lupa seperti apa ayahku. Ia diam-diam melirik pada poster di tembok kayu itu. Wajah lelaki berkumis tebal itu tak akan pernah mungkin dilupakannya. Wajah itu selalu muncul dalam mimpi buruknya. Ia tak akan pernah lupa pada saat-saat ia mulai mendekati lelaki itu. Masuklah ke dalam hati musuhmu melalui apa yang disukainya. Ketika ia selalu mengajaknya bicara tentang kopi, lelaki itu dengan cepat menyukainya. Saat menikmati kopi di sore bergerimis, dari lelaki itu ia tahu rahasia menyajikan kopi. Sentuhan tangan penyaji kopilah yang membedakan rasa kopi. Biji kopi terbaik tetap saja tak akan enak bila tangan penyaji kopi itu tak mengenali jiwa kopi. Ia pun mengerti kenapa di kedai ini tak ada mesin penggiling kopi. Lelaki itu mengolah sendiri biji-biji kopi dengan tangannya. Sentuhlah biji-biji kopi itu dengan seluruh perasaanmu. Kamu akan merasakan sesuatu yang lembut. Dan kamu akan tahu mana biji kopi terbaik yang pantas disajikan untuk pelanggan. Sebenarnya ia tak hendak percaya. Namun pada kenyataannya, kopi di kedai kopi ini memang terasa paling nikmat di lidahnya. Ia sudah sering menikmati kopi di banyak kedai kopi. Tetapi tak ada yang bisa membuatnya merasa begitu nikmat. Senikmat setiap kali ia menikmati kopi di kedai ini. Seakan dalam secangkir kopi itu ada kebahagiaan yang dikekalkan. Bahkan ketika dalam penjara, diam-diam ia sering minta tolong pada sipir untuk membelikan kopi dari kedai ini. Dengan sogokan, tentu saja. Tak pernah ada sebelumnya yang membiarkan kopi di kedai ini menjadi dingin tanpa menyentuhnya. Suara anak muda itu membuyarkan ingatannya. Itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu bukan saja pengecut,
karena tidak berani meminum kopi yang aku sajikan, tetapi juga meyakinkanku kalau kamu memang pengecut yang dihantui ketakutanmu sendiri. Anak muda itu bangkit meninggalkannya sendirian. Langit gelap dan kosong ketika ia keluar dari kedai itu. Tapi perasaan kosong dalam hatinya menghamparkan kehampaan melebihi luas langit yang dipandanginya. Rasanya ia merasa lebih terhormat bila anak muda itu menghajarnya hingga babak belur ketimbang membuatnya merasa terhina seperti ini. Tak akan pernah berani lagi ia kembali ke kedai kopi itu. Ia tak akan pernah bisa lagi menikmati kopi paling enak dalam sisa hidupnya. Kopi yang disajikan anak muda itu benar-benar telah membuatnya diluapi perasaan takut. Mengingatkannya pada peristiwa saat itu menuangkan arsenik ke dalam cangkir kopi lelaki berkumis itu. Ia tahu, ia tak akan pernah berani meminum kopi yang diberikan orang lain kepadanya. Hidup dalam ketakutan adalah hidup yang menyedihkan. Ia melihat seorang gadis berjalan bergegas menyeberangi jalan. Gadis itu memakai kaos bergambar sablon wajah lelaki berkumis itu. Kematian seorang pengecut seperti dirinya tak akan pernah mendapat kehormatan seperti kematian lelaki yang dibunuhnya itu. Berbahagialah mereka yang bahkan dalam kematian pun tetap dicintai. Saat melintas depan toko kelontong berkaca lebar, ia berhenti. Memandangi bayangan muram tubuhnya. Kulit coklat gelapnya tersamar warna jaket yang telah pudar. Mata cekung dan alis matanya yang semurung sayap burung sedikit tertutup rambut yang mulai gondrong. Tubuhnya masih tegap, tapi lebih mirip batang pohon yang keropos dalamnya. Bayangan di kaca itu seperti hantu masa lalu yang tak ingin dilihatnya. Sebagai agen intelijen, ia sudah terbiasa melenyapkan orang-orang yang dianggap membahayakan negara. Tetapi setiap mengingat wajah lelaki berkumis tebal itu, ia merasa berdebar. Terdengar suara lonceng gereja, sayup di bawah angin dingin yang menggigilkan tengkuknya. Di etalase toko kelontong itu, ia melihat terpajang topi Santa, mengingatkan sebentar lagi Natal. Apa yang lebih pantas dirayakan? Kelahiran atau kematian? Orang-orang besar ditentukan bukan karena kelahirannya, tetapi kematiannya. Ada yang mati untuk dikenang dan dihormati. Ada yang mati untuk dibangkitkan lagi. Sepahit-pahit kematian, ialah ketika tak ada seorang pun yang mengingat dan mengenangmu lagi. Kemudian ia berjalan menuju kelokan, dan untuk terakhir kali memandang kedai kopi itu dari kejauhan, sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya kota yang remang. Bila pada akhirnya ia benar-benar menghilang dari dunia ini, adakah seseorang yang masih mengingat dan mengenangnya? Manchester, Jakarta, 2014. Baik teman-teman, itu ceritanya tentang kopi dan cinta yang tak pernah mati. Saya tidak bisa banyak bicara soal cerita ini karena ini bisa jadi di masa-masa hidupnya dia, Agus Nur menulis di masa-masa genting dalam negeri ini. Mungkin di tahun-tahun menjelang kemerdekaan atau di tahun-tahun setelah kemerdekaan yang masih darurat, yang masih penuh dengan kekacauan, masih penuh dengan peperangan-peperangan yang tersisa, perang-perang saudara. Mungkin juga hidup di masa-masa kepemimpinan, ya boleh dikatakan Presiden Soeharto. Dari ceritanya bahwa setiap orang yang berbahaya untuk negara
sudah pasti dilenyapkan. Dan kedai kopi bisa jadi pada saat itu kedai kopi bisa menjadi tempat yang tepat untuk orang bermufakat, bermusyawarah, berdiskusi tentang sesuatu. Ya kalau kita ingat-ingat, kalau kita cari tahu sedikit tentang kedai kopi, bagaimana kedai kopi itu menjadi, atau kopi sendiri itu semacam pemicu atau pemantik untuk menginspirasi orang untuk berdiskusi, untuk mencari solusi, untuk bisa melahirkan ide-ide yang kadang-kadang konyol juga, yang kadang-kadang di luar cara berpikir orang pada umumnya. Itu seringkali orang habiskan itu di kedai. Di kedai juga bisa melahirkan keributan-keributan yang kadang tidak diterima oleh kebanyakan orang di luar sana. Keributan-keributan yang saya maksudkan di sini itu keributan yang mengganggu sistem yang sedang berlaku di sebuah wilayah atau di negara ini. Ya, mereka membuat keributan dengan cara-cara yang menurut mereka ada yang sedang ganjal, atau ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Makanya terjadilah keributan-keributan yang kreatif. Nah, itu teman-teman ceritanya. Semoga teman-teman suka. Minta maaf teman-teman, ini ala kadar saja. Di luar ada cahaya matahari, sudah di jam 12 lewat ini. Saya minta maaf kalau ada keributan-keributan. Harapan saya teman-teman tetap support channel ini, dan teman-teman bisa berikan kritik, saran, ataupun ide-ide apa yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Dan kedepannya saya akan take konten dari masih seperti biasa, cerita-cerita, ataupun saya membacakan berita dan bisa saya membacanya dari perspektif saya saja, dari pandangan saya tentang apa yang sedang saya baca, apa yang sedang saya bahas, atau apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Itu saja teman-teman dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai. Terima kasih. Salam.